kerja monyet, penipu orang. Nipu jatuhnya kontol. Nyusahin orang nipu. Dia bilang itu dia udah bilang inilah di WhatsApp tuh anaknya dia udah orang kaya lah, punya mobil banyak. Jadi tuh katanya dia mau meyakinkan saya kalau emang saya tuh pas kalau emang dia tuh mau beli mobil ini. Ya udah karena saya percaya, karena emang kelihatan saya kesana. Nah, ini keluar sana saya udah buang waktu bu, saya kan kerja, belum saya uang isi bensin. Dia DP tidak sama sekali bu, ngomongin saya dari siang sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Estirian Jani, pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menelisik sebuah fenomena yang tak asing lagi di era digital ini, terutama di kalangan generasi muda atau flexing atau pamer di media sosial. Fenomena ini bukan sekedar tren sesaat, namun memiliki implikasi yang cukup mendalam terhadap pembentukan identitas diri pemuda di era modern ini. Lebih dari sekedar unjuk materi, flexing telah menjadi bagian dari narasi diri yang dibentuk dan diproyeksikan di ruang-ruang digital. Ya, yang pertama ada mengurangi definisi dan evolusi flexing di era digital. Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, mari kita urai lebih dalam apa yang kita maksud dengan flexing. Di era sebelum media sosial, perilaku pamer mungkin terbatas pada interaksi tatap muka atau melalui cerita dari mulut ke mulut. Namun dengan hadirnya platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, flexing mendapatkan medium yang sangat kuat untuk penyebaran dalam dan amplifikasinya. Batasan ruang dan waktu seolah menghilang, memungkinkan individu untuk memamerkan hampir setiap aspek kehidupan mereka kepada khalayak yang jauh lebih luas. Bentuk flexing pun berevolusi seiring dengan perkembangan platform yang awalnya mungkin terbatas pada foto-foto barang mewah, namun kini mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk pencapaian akademis atau profesional yang dibumbui dengan kesombongan, kebahagiaan relasional yang dipamerkan secara intens, hingga gaya hidup hedonistik yang dipertontonkan. Bahkan flexing kini merambah pada narasi kesulitan yang dibesar-besarkan untuk mendapatkan simpati atau pengakuan atas ketahanan dirinya. Nah, yang kedua ada anatomi motivasi di balik perilaku flexing. Mengapa fenomena flexing ini memiliki daya tarik yang begitu kuat, terutama bagi generasi muda yang sedang dalam proses pencarian identitas? Ada beberapa lapisan motivasi yang perlu kita telaah. Yang pertama, seperti yang telah disinggung sebelumnya, adalah validasi dan pengakuan sosial di usia remaja dan awal dewasa. Penerimaan dari kelompok sebaya dan pengakuan atas status sosial menjadi sangat penting. Media sosial juga menawarkan jalur instan untuk mendapatkan validasi melalui like, komen, dan followers. Nah, yang kedua ini ada pengaruh budaya konsumerisme dan materialisme yang semakin merasuk dalam kehidupan modern, di mana kesuksesan seringkali diukur secara material dan media sosial yang menjadi etalase untuk memamerkan trofi-trofi kesuksesan tersebut. Narasi tentang harus memiliki dan hidup yang layak seringkali diasosiasikan dengan kepemilikan barang-barang mewah dan pengalaman-pengalaman yang eksklusif. Nah, yang ketiga adanya mekanisme kompensasi atau psikologis, di mana beberapa individu mungkin melakukan flexing sebagai cara untuk menutupi rasa insecure atau kekurangan dalam diri mereka dengan memproyeksikan citra yang sukses dan bahagia, di mana mereka berharap dapat meningkatkan harga diri dan mendapatkan penerimaan dari orang lain. Yang keempat adanya internalisasi nilai-nilai kompetitif yang tidak sehat, di mana media sosial seringkali menjadi arena kompetisi yang tidak tertulis, di mana individu berlomba-lomba untuk menampilkan diri sebagai yang terbaik atau yang paling sukses. Hal ini tuh dapat memicu perilaku flexing sebagai strategi untuk memenangkan kompetisi tersebut. Ya, yang ketiga ada implikasi sosiokultural flexing terhadap identitas diri pemuda. Dampak dari budaya flexing ini terhadap pembentukan identitas diri pemuda sangatlah kompleks dan perlu kita cermati secara mendalam.
Nah, yang pertama ada terbentuknya identitas yang superficial dan eksternalistik ketika fokus utama adalah pada pengakuan dari luar. Maka pemuda ini cenderung mengembangkan identitas yang dangkal dan juga rapuh, yang sangat bergantung pada opini dan validasi orang lain. Mereka juga mungkin kehilangan kontak dengan nilai-nilai internal dan otentisitas diri mereka sendiri. Nah, yang kedua ada meningkatnya risiko kecemasan sosial dan depresi, di mana paparan terus-menerus terhadap unggahan flexing orang lain dapat memicu perasaan inferiority kompleks, yang itu kecemburuan sosial dan juga tekanan untuk selalu tampil sempurna. Hal ini tuh dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan juga depresi di kalangan pemuda. Nah, yang ketiga adanya terjadi distorsi persepsi tentang realitas, di mana media sosial seringkali menampilkan representasi kehidupan yang ideal dan tidak realistis, di mana pemuda yang terus-menerus terpapar pada konten flexing dapat mengembangkan ekspektasi yang tidak realistis tentang kehidupan dan kesuksesan serta kebahagiaan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekecewaan dan juga frustasi. Yang keempat, ada potensi terjadinya perilaku konsumtif yang berlebihan dan tidak terkontrol. Demi mempertahankan citra dari yang sukses di media sosial, pemuda mungkin terdorong untuk melakukan pembelian impulsif dan mengikuti tren konsumsi yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Hal ini juga dapat berujung pada masalah keuangan dan juga gaya hidup yang tidak berkelanjutan. Ya, yang keempat ada analisis teoritis dan strategi mitigasi. Untuk menganalisis fenomena ini lebih lanjut, kita juga dapat menggunakan beberapa perspektif teoritis dalam sosiologi. Yang pertama ada teori perbandingan sosial yang menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi diri mereka sendiri dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Yang dimana media sosial perbandingan ini seringkali mengarah pada perbandingan ke atas atau upward social comparison dengan individu yang tampak lebih sukses atau bahagia yang dapat berdampak negatif pada harga diri. Selanjutnya ada teori simbiolisme interaksionisme, di mana membantu kita memahami bagaimana makna-makna simbolik seperti barang mewah ataupun gaya hidup yang dikonstruksi dan dikomunikasikan melalui interaksi sosial di media sosial, di mana flexing adalah salah satu cara untuk mengomunikasikan status dan identitas melalui simbol-simbol tersebut. Lalu bagaimana kita dapat memitigasi dampak negatif dari budaya flexing ini? Yaitu ada peningkatan kesadaran kritis terhadap media sosial adalah langkah yang pertama yang paling esensial, di mana pemuda perlu diajarkan untuk mengenali taktik marketing, filterisasi realitas dan juga motif di balik konten yang mereka konsumsi. Selanjutnya ada pengembangan self-esteem yang berbasis pada nilai-nilai internal juga sangat penting, di mana pendidikan karakter, pengembangan bakat dan juga minat, serta penekanan pada pencapaian yang otentik dapat membantu pemuda membangun rasa percaya diri yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Selanjutnya ada mendorong dialog dan refleksi diri tentang nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup juga dapat menjadi kontra-narasi terhadap budaya flexing ini. Fokus pada pertumbuhan pribadi, hubungan yang bermakna, serta kontribusi terhadap masyarakat dapat menjadi alternatif yang lebih sehat dalam pembentukan identitas diri. Yang terakhir ada peran keluarga dan lingkungan yang suportif, sangat krusial, di mana komunikasi yang terbuka, penerimaan tanpa syarat, serta penekanan pada nilai-nilai non-material dapat membantu pemuda untuk mengembangkan identitas yang sehat dan realistis di tengah gempuran budaya flexing ini. Baik, sebagai kesimpulan, fenomena flexing di media sosial adalah isu sosial yang kompleks dengan akar motivasi yang beragam dan dampak yang signifikan terhadap pembentukan identitas diri pemuda. Memahami dinamika ini dari perspektif sosiologi memungkinkan kita untuk mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Mari kita bersama-sama mendorong generasi muda untuk membangun identitas yang kokoh, otentik, dan berlandaskan pada nilai-nilai yang lebih dalam daripada sekedar pengakuan semu di dunia digital. Dengan literasi digital yang kuat, penanaman nilai-nilai internal, serta dukungan lingkungan yang positif, kita berharap pemuda dapat menavigasi era digital ini dengan lebih bijak dan juga membangun masa depan yang lebih bermakna. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga analisis yang lebih mendalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Saya, Estirian Jani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.